Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cici Mintarsi dan juga ada rekan saya yaitu Anissa Dewi dan juga Jalpa Almasah. Di sini kami akan membahas materi mengenai perkembangan peserta didik. Baik, langsung saja ke penjelasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu ada perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik merupakan proses perubahan yang terjadi secara berkelanjutan pada aspek fisik, kognitif, dan sosial emosional. Nah, perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya seperti genetik atau dari keluarga, kemudian juga ada dari lingkungan, serta pengalaman. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Jalpa Almasa dan juga Nisa Dewi. Baik, selanjutnya adalah teori perkembangan. Nah, di sini ada 3 teori, yaitu yang pertama dari Piaget, yang kedua dari Erikson, dan yang ketiga dari Vygotsky. Nah, yang pertama dulu dari Piaget, yaitu menekankan bahwa perkembangan kognitif anak terjadi dalam urutan yang tetap dan dipengaruhi oleh perkembangan serta interaksi dengan lingkungan. Anak bukan sekedar peniru pasif, tetapi aktif dalam membangun pengetahuan mereka. Nah, lalu yang kedua ada teori Erikson, yaitu menekankan tentang pentingnya interaksi sosial dalam perkembangannya psikologis individu dan menunjukkan bahwa setiap tahap kehidupan melibatkan tantangan yang mempengaruhi identitas dan hubungan sosial. Nah, lalu yang terakhir ada teori Vygotsky, berfokus pada pentingnya interaksi sosial dalam membentuk kemampuan kognitif dan berpendapat bahwa pembelajaran lebih efektif dalam konteks sosial dengan dukungan lingkungan sekitar. Selanjutnya ada konsep perkembangan. Nah, ada 4 konsep perkembangan. Yang pertama ada perkembangan bagian dari psikologi. Yang kedua, pengertian, pertumbuhan, kematangan belajar dan latihan. Yang ketiga ada definisi perkembangan. Dan yang keempat ada prinsip perkembangan. Nah, saya akan menjelaskan dari yang pertama yaitu perkembangan bagian dari psikologi. Menurut Chaplin, cabang dari psikologi yang mempelajari proses perkembangan individu baik sebelum maupun setelah kelahiran berikut kematangan perilaku. Nah, lalu yang kedua ada pengertian, pertumbuhan, kematangan belajar dan latihan. Nah, pertumbuhan itu alamiah secara kuantitatif pada segi jasmania atau fisik. Nah, lalu selanjutnya ada pengertian dari kematangan. Kematangan ini menunjukkan kepada suatu masa tertentu yang merupakan titik kulminasi dari suatu fase pertumbuhan. Nah, lalu sebagai titik tolak kesiapan dari sesuatu fungsi sosialisasi untuk menjalankan fungsinya. Nah, lalu ada pengertian belajar dan latihan. Nah, untuk belajar sendiri yaitu menunjukkan kepada perubahan dalam pola-pola sambutan atau perilaku dan aspek kepribadian tertentu sebagai hasil usaha individu atau organisme yang bersangkutan dalam batas-batas waktu setelah tiba masa pekannya. Nah, selanjutnya ada latihan. Dalam situasi belajar merupakan praktek atau pengulangan suatu perubahan atau satu keterampilan verbal untuk dapat dikuasai. Nah, lalu yang selanjutnya ada definisi perkembangan. Nah, perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menunjukkan tingkat kedewasaannya atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis, sosialisasi progresif, dan kesinambungan, baik yang menyangkut fisik maupun psikis. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip perkembangan. Nah, ada 6 poin. Yang pertama ada perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Yang ketiga, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Yang kelima, setiap tahapan perkembangan mempunyai ciri-ciri khusus. Yang keenam, setiap individu normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Selanjutnya ada ciri-ciri perkembangan. Nah, ada 4 ciri. Yang pertama
terjadi perubahan dalam aspek fisik dan psikis. Yang kedua, terjadi perubahan dalam proporsi. Yang ketiga, lenyapnya tanda-tanda lama. Dan yang keempat, diperolehnya tanda-tanda baru. Selanjutnya ada penerapan prinsip perkembangan dalam pendidikan. Untuk penerapan prinsip perkembangan dalam pendidikan ini yaitu ada 3 poin. Yang pertama sistematis, progresif, dan kesinambungan. Untuk sistematis merupakan menyusun kurikulum dan program pembelajaran yang bertahap sesuai dengan usia. Yang untuk progresif yaitu memberikan tantangan yang terus meningkat sesuai dengan kemampuan siswa. Dan yang ketiganya itu kesinambungan yaitu mengintegrasikan pengalaman belajar sebelumnya untuk mendukung pembelajaran yang baru. Selanjutnya ada tahap perkembangan peserta didik. Untuk tahap perkembangan peserta didik ini yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada masa anak usia dini dengan rentang usia 0 sampai 6 tahun, di mana perkembangan ini yaitu perkembangan motorik kasar dan halus, kemampuan berbicara, dan perkembangan sosial yang dasar. Untuk poin keduanya ada masa sekolah dasar dengan rentang usia 7 sampai 12 tahun, di mana tahap perkembangan ini yaitu perkembangan kemampuan berpikir lebih logis, kemampuan belajar formal, serta keterampilan sosial. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu ada masa remaja, di mana rentang usia ini berusia 13 sampai 18 tahun. Tahap perkembangan ini yaitu perkembangan identitas, pencarian jati diri, peralihan menuju kematangan fisik dan psikologis, serta pengaruh teman sebaya. Yang poin keempat yaitu tahap perkembangan peserta didik masa dewasa muda dengan rentang usia 19 sampai 30 tahun. Di mana tahap perkembangan ini yaitu pembentukan karir, terus hubungan interpersonal yang lebih matang, dan pencapaian kemandirian. Poin selanjutnya yaitu ada strategi pendidikan untuk mendukung perkembangan peserta didik. Nah, poin pertama itu dari strategi yaitu pendekatan diferensiasi, di mana pendekatan ini menyesuaikan metode dan materi pembelajaran berdasarkan kebutuhan perkembangan masing-masing dari peserta didik. Untuk yang poin keduanya yaitu pemberian umpan balik yang positif, di mana ini merupakan menumbuhkan motivasi dan kepercayaan diri peserta didik melalui penguatan positif. Poin yang ketiganya yaitu mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, di mana poin ini tuh yaitu memberikan ruang bagi peserta didik untuk belajar mengelola emosi dan bekerja sama dan membangun hubungan positif dengan teman sebaya. Poin selanjutnya yaitu ada peran pendidikan dalam mendukung perkembangan peserta didik. Peran ini terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, untuk pendidikan formal sendiri yaitu menyediakan kerangka bagi perkembangan kognitif dan sosial pada peserta didik melalui kurikulum, interaksi dengan teman sebaya, dan pengalaman belajar yang terstruktur. Untuk poin yang keduanya, pendidikan informal, di mana memberikan kesempatan untuk perkembangan sosial, emosional, dan moral melalui pengalaman sehari-hari di luar sekolah. Poin yang ketiganya yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana menyesuaikan cara pengajaran dengan kebutuhan perkembangan individu dengan perhatian khusus pada perbedaan perkembangan setiap peserta didik. Nah, sebelum ke kesimpulan, di sini kami mengambil salah satu studi kasus, di mana studi kasus ini terjadi pada anak SD, di mana seorang anak tersebut mengalami perubahan yang asalnya dia itu rajin mengerjakan tugas, namun pada akhir-akhir ini anak tersebut menjadi malas untuk mengerjakan tugas atau PR. Bahkan anak tersebut jadi sering bermain game online dan lupa untuk belajar. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya seperti pemakaian gadget yang berlebihan, kemudian juga kurangnya pengawasan dari orang tua, kemudian juga faktor eksternal, di mana ternyata di lingkungan sekitar pun banyak anak-anak atau teman-temannya yang
eh, sering mengajak anak tersebut untuk bermain game online gitu, sehingga mereka lupa untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, solusi yang bisa diambil tentang perubahan, mungkin bisa dibilang ini tuh menjadi perubahan tingkah laku atau emosional anak gitu kan. Nah, solusi yang dapat diambil itu yang pertama, sebagai orang tua kita harus lebih aware terhadap anak kita gitu. Kemudian batasi anak dalam penggunaan gadget. Kemudian juga berikan gift atau hadiah terhadap anak ketika si anak tersebut berhasil mengerjakan tugas. Hal ini tuh bisa meningkatkan motivasi anak tersebut agar dia itu menjadi rajin untuk mengerjakan tugas. Kemudian peran guru juga memberikan sounding kepada anak ketika diberikan tugas. Kemudian juga ada hukuman ataupun diberikan motivasi positif sehingga anak itu menjadi mengerjakan ataupun anak menjadi termotivasi untuk giat dalam belajar. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, perkembangan peserta didik merupakan perkembangan individu pada seseorang yang biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal seperti faktor biologis dan psikologis. Kemudian juga ada faktor eksternal, biasanya itu seperti lingkungan, sosial, budaya, dan juga pendidikan. Nah, proses perkembangan ini mencakup berbagai aspek, diantaranya perkembangan fisik, kognitif, sosial, emosional, serta moral yang terjadi pada individu tersebut. Selain itu, memahami perkembangan peserta didik merupakan kunci untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan juga bermakna. Nah, dengan memahami tahap perkembangan, kebutuhan, dan juga karakteristik dari individu, sehingga guru dapat memberikan dukungan yang optimal bagi peserta didik tersebut, agar mereka tumbuh menjadi individu yang utuh dan juga berdaya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.